Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya sebagai mahasiswa PPG. Di sini saya mau bertanya tentang masalah yang ada di lingkungan sekolah atau kelas. Masalah yang di sini yang mau saya tanyakan, masalah siswa untuk dia sulit untuk dalam berkonsentrasi untuk belajar, Pak. Kira-kira mungkin masalah apa yang buat siswa sampai tidak berkonsentrasi saat dia mau menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru? Mungkin Bapak tolong berikan. Baik, pertanyaan sangat baik. Bapak Ibu guru yang ada di mana saja berada, dan pagi hari ini bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, begitu pertanyaannya. Iya, Pak. Nah, jadi masalahnya banyak, kompleks. Nah, salah satunya untuk dapat menyelesaikan itu, tentu kepala sekolah sebagai leader, sebagai pemimpin di sekolah, bekerja sama dengan komite sekolah, baik orang tua murid dan para guru, para siswa, dan tentunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam sebuah sekolah harus ada kerjasama. Itu pertama, faktor yang pertama. Yang kedua, tentu di dalam sekolah itu tentu ada banyak masalah, sarana, prasarana, bahkan mereka yang anak-anak yang sekolah, guru yang tinggal di situ banyak. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah, faktor pertama adalah kerjasama. Kerjasama kepala sekolah sebagai pemimpin, sebagai leader di sekolah, kerjasama dengan ketua komite sekolah yang adalah perwakilan dari orang tua anak di lingkungan. Yang kedua, masyarakat lingkungan sekolah, warga sekolah, warga yang ada dalam lingkungan sekolah itu. Dan tentunya yang lepas pula dari anak-anak kita kerjasama. Nah, anak-anak kita ini, mereka ini kan anak-anak yang rentang punya kehidupan ya tentu berbeda-beda dengan usia 5 sampai 12 tahun atau usia 5 sampai 11 tahun di sana. Kehidupan anak-anak ini banyak diperhadapkan dengan kondisi orang tua, kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Kalau jika dia berada di lingkungan yang baik, tentu akan sikap, tingkah laku anak itu akan baik. Tapi kalau dia ada di lingkungan yang kurang bagus, memungkinkan, maka dia akan terbawa dengan lingkungan tersebut. Nah, dampaknya apa? Akan terbawa dalam lingkungan sekolah. Di sana akan menunjukkan sikap yang kurang bagus. Kalau dia berada di lingkungan yang bagus, maka ke sekolah pun akan bagus. Nah, tingkat kualitas, semangat, motivasi untuk bersekolahnya akan bagus, akan memberikan hal yang positif. Tapi kalau dia ada di dalam lingkungan yang tidak baik, maka dia akan dampaknya pula ke sekolah juga akan hal yang akan tidak baik. Nah, demikian jawaban yang dapat saya berikan. Semoga itu bermanfaat bagi makasih Pak. Jawaban pagi hari. Berarti hasil dari analisis Bapak ini langsung kita ketemu sasarannya, yaitu harus ada kerjasama antara komite, warga, peserta didik. Semua bekerja sama untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Benar. Terima kasih Pak. Mungkin begitu saya masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa yang menyebabkan siswa tersebut biasa malas masuk ke kelas, Pak? Mengikuti pelajaran. Kira-kira apa yang menyebabkan? Pertanyaan sangat bagus sekali. Ini pertanyaan yang memang sangat baik. Bapak Ibu guru yang di mana saja engkau berada. Nah, pertanyaan mengapa atau kenapa anak itu tidak bergairah atau bersemangat untuk belajar. Nah, salah satu faktor yang paling yang kita hadapi sebagai orang tua, sebagai guru di sekolah atau orang tua di rumah adalah faktor lingkungan atau faktor keluarga. Nah, ketika keluarga itu disiplin mengatur tata kehidupan yang baik dalam mengatur anak-anak, maka anak itu pun akan terbawa dengan disiplin, kebiasaan, tata krama yang diajarkan oleh orang tua di rumah. Nah, ataupun dalam lingkungan yang kecil, terutama keluarga. Nah, dampaknya nanti kalau ketika dia berada di lingkungan yang besar, dia akan terbawa juga dalam lingkungan, dalam hal yang seperti itu. Nah, mengapa faktor-faktor apa yang membuat anak itu tidak bergairah untuk semangat? Pertama, faktor keluarga. Nah, faktor keluarga. Kedua, kebiasaan orang tua tidak memperhatikan kebutuhan anak, ya, atau perhatian, ya, anak orang tua kurang perhatian kepada proses pembiaran, sehingga anak itu, siswa tersebut dibiarkan sehingga dia tidak punya pola berpikir atau pola tujuan atau pola untuk bagaimana dia belajar. Nah, jadi dia tidak punya tujuan arah yang baik. Nah, faktor yang pertama adalah
tidak ada perhatian dari orang tua kepada siswa tersebut. Iya. Yang kedua, tidak ada perhatian dari sekolah atau guru kepada atau wali kelas kepada siswa yang bersangkutan. Sehingga ini salah satu proses pembiaran. Sehingga anak itu seperti tidak ada yang memperhatikan. Nah, itu dengan sendirinya membuat anak itu dia punya kemajuan atau proses dalam kemajuan arah pendidikan anak itu dengan sendirinya akan menurun. Ya, tidak ada semangat untuk maju. Nah, yang kedua, maka untuk mengatasi salah satu faktor untuk mengatasi hal ini adalah guru harus mengadakan yang namanya pendekatan kepada siswa tersebut, ya, atau memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan penguatan kepada anak tersebut. Nah, kira-kira itu jawaban saya dan semoga itu berhasil bermanfaat bagi Ibu pada hari ini. Iya, kasih Pak. Ya. Kita masuk di pertanyaan yang berikut lagi. Pemberian feedback kepada siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar, kira-kira seperti apa ya Pak yang maksudnya yang terjadi di dalam kelas? Iya. Iya, silakan. Ya, ada dua hal ya. Pertanyaan juga baik, ini pertanyaan sangat baik. Nah, feedback ini sangat penting. Jadi guru tidak monoton, ya. Guru tidak monoton, kita tidak otoriter, tapi kita ada suasana, menciptakan suasana keakraban dalam kelas. Dan guru harus menghargai siswa. Nah, salah satu penghargaan itu adalah memberikan pujian atau memberikan hadiah kepada siswa tersebut. Iya. Nah, ketika siswa itu berhasil menjawab pertanyaan dari guru, maka guru wajib untuk memberikan hadiah. Nah, salah satunya adalah memberikan pujian. Kamu bagus, salah satu contoh. Kamu bagus, kamu bisa. Nah, dan juga kepada jangan siswa yang tidak menjawab. Kita juga harus bilang kamu juga bisa, tapi kamu harus banyak belajar. Nah, begitu. Jadi tidak kita meruntuhkan siswa yang tidak bisa, tapi harus ada keseimbangan. Yang siswa yang mampu kita memberikan dia supaya tambah tingkatkan, tapi siswa yang tidak bisa kita memberikan dorongan.